Oh iya Pak, dulu di komplek itu pernah terjadi suatu perampokan dan pembantaian. Ibu dan anak ini dieksekusi atau dibantai di kamar yang letaknya tidak jauh dari kamar mandi. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Dunia Maya dalam Misteri, dan bareng gue lagi, Maya Marisa. Mbak Fitri, makasih untuk ceritanya. Kali ini gue bawain cerita dari Mbak Fitri ya. Dan ceritanya itu, clue-nya itu rumah angker. Mau tahu cerita selengkapnya seperti apa? Yuk tonton dan simak terus ceritanya. Guys, kalian pernah gak sih ngalamin kisah-kisah horor atau kisah-kisah mistis yang ada di sekitaran rumah kalian? Pasti dari kalian sebagian besar pernah banget yang ngalamin namanya cerita mistis atau cerita horor. Gue juga kadang begitu guys, di rumah gue sendiri kadang gue merasa gue itu suka kadang merasa diperhatikan, tapi bukan diperhatikan sama pasangan gue ataupun anak-anak gue ya, tapi gue merasa kadang selalu disoroti gerak-gerik gue. Kisah pengalaman dari Mbak Fitri. Mbak Fitri ini tinggal di daerah Jakarta Selatan. Untuk tempat dan lokasinya ini Mbak Fitri itu nggak bisa spill karena memang sampai dengan sekarang itu rumahnya itu yang pernah dikontrak sama Mbak Fitri itu masih aktif guys. Jadi menjaga nama privasi dari yang punya kontrakan tersebut. Mbak Fitri bilang kayak gitu. Kisah ini berawal pada tahun 2017, di mana Mbak Fitri itu tinggal bareng ibunya, ayahnya, kedua adiknya. Dan Mbak Fitri ini waktu 2017 itu dia bilang kuliah di semester akhir. Orang tua dari Mbak Fitri ini mengontrak atau menyewa sebuah rumah. Kompleknya sih nggak terlalu yang familiar, tapi menurut Mbak Fitri ini komplek ini cukup strategis lokasinya karena kompleknya ini tuh dekat banget sama yang namanya jalan raya juga. Dan siapa sangka sih komplek yang menurut dia itu aman, menurut dia itu nyaman, ternyata menyimpan segudang misteri dan bahkan endingnya tuh nggak dia sangka-sangka dan dia nggak duga-duga say. Di rumah itu, di depan itu ada teras. Nah, di setelah teras itu dia ada ruang tamu, satu kamar, kamar mandi, satu kamar lagi, dapur, dan satu kamar lagi. Berarti totalnya ada 3 kamar. Nah, di bagian atas itu cuman ada ruang tamu sama musola. Dia bilang musola kecil. Keluarga dari Mbak Fitri ini mengontrak atau menyewa rumah tersebut itu dengan harga yang cukup murah, guys. Pada tahun 2017, pada saat itu per bulannya cuma Rp750.000. Guys, kebayang gak sih rumah tingkat berada di sekitaran kompleks, tapi per bulannya itu cuma 750.000. Kayaknya kos-kosan daerah Jakarta Selatan aja tahun 2015 aja gila ya, sekamar aja udah berapa ratus ribu gitu. Karena ini rumah satu plus ada tingkatnya, berada di sekitaran komplek tapi harganya cuma 750.000. Gila. Gimana sih orang yang nggak tergiur gitu kan? Pada pertama kali Mbak Fitri menempati rumah itu seperti biasa aja guys, nggak ada keanehan, nggak ada kejanggalan, dan bahkan nyaris sempurna. Dia bilang itu rumahnya cukup nyaman untuk ditempati, ibaratnya cozy lah untuk ditempati. Tapi siapa sangka guys, seiring berjalannya waktu dan sampai di bulan berikutnya itu di bulan kedua, barulah nih keluarga dari Mbak Fitri ini mengalami kejanggalan guys. Yang dimana adiknya Mbak Fitri itu yang berumur 10 tahun yang namanya Kiara, dia itu pernah bercerita sama kakaknya lagi, yaitu adiknya Mbak Fitri juga, usianya itu 17 tahun. Dia itu bercerita, si Kiara, kepada kakaknya kalau
dia suka melihat ada sosok wanita, dan sosok wanita tersebut itu selalu ada di kamar nomor 2 setelah kamar mandi, guys. Tapi cerita dari si Kiara ini tak lantas membuat adik dari Mbak Fitri yang nomor 2 ini langsung ambil kesimpulan gitu, karena dia mikirnya ya anak kecil mungkin dia nonton film horor atau cerita-cerita horor yang ada di TV gitu dia ceritain lagi, dan gak diambil pusing gitu loh sama adiknya Mbak Fitri yang nomor 2 ini. Dan keesokan harinya ini setelah maghrib dan terdengar suara lirih dari kamar sebelah, itu suaranya tuh ngerintih loh guys, ngerintih kayak sedih banget gitu. Soalnya pada akhirnya si ibunya Mbak Fitri ini cerita kepada ayahnya kalau dia mendengar suara wanita yang memang sedang merintih seperti kesakitan gitu. Tapi ayahnya Mbak Fitri ini nggak langsung percaya juga sama omongannya si ibu ini ya. Mungkin ayahnya bilang ibu kecapean dan berhalusinasi gitu. Jadi satu rumah ini nggak mengambil pusing. Nah ini giliran Mbak Fitri yang ngerasain keanehan pada rumahnya. Jadi pas Mbak Fitri lagi makan malam sendirian di ruang makan di dapur, yaitu ngedengar suara anak kecil lagi ketawa lari-larian. Dia pikir adiknya yang namanya Kiara. Tapi pas Mbak Fitri tengok begini, Mbak Fitri ini melihat sosok dari anak kecil itu masuk ke kamarnya dia. Sementara kamarnya dia itu, Kiara itu jarang masuk ke kamarnya Mbak Fitri karena Kiara itu tidurnya sama ibu dan ayahnya Mbak Fitri gitu. Nah dia bingung kan, kok si Kiara jam segini masih keluyuran, terus dia bercanda sama siapa gitu. Adi selesaiin lah nih makan sama Mbak Fitri nih. Setelah Mbak Fitri selesai makan, nah Mbak Fitri ini buru-buru masuk ke kamar. Dan ternyata nggak ada si Kiara itu masuk ke kamarnya Mbak Fitri. Justru Mbak Fitri malah melihat adiknya yang nomor 2 itu sedang tertidur pulas guys. Jadi kayak masih bertanya-tanya itu anak kecil, anak siapa masuk-masuk kamar dia gitu. Akhirnya nggak diambil pusing lah sama Mbak Fitri. Dan setelah itu Mbak Fitri bersih-bersih lantas tidur. Di dalam mimpinya Mbak Fitri ini ketemu sama sosok wanita ya usia sekitaran 40 tahun, dan dia itu menggendong seorang anak balita usia 7-8 bulan yang Mbak Fitri lihat. Si sosok perempuan itu memakai baju daster kembang-kembang, tapi bajunya itu penuh dengan bercak cairan merah guys, dan ada sedikit luka menganga di lehernya. Di dalam mimpinya Mbak Fitri itu dia bilang kayak gini guys, ini tempat saya, kamu tidak permisi kepada saya. Di situ sontak guys, Mbak Fitri itu langsung kayak bangun, terus dia ngeliat jam, ternyata jam 2:30 pagi. Dan dari situ Mbak Fitri udah nggak bisa tidur dia bilang, dan dia langsung ambil wudhu, terus dia langsung melaksanakan sholat tahajud pada saat itu. Tapi di tengah sholat tahajudnya dia pun, dia merasa dia nggak nyaman, dia ngerasa dia ini dilihatnya sama sosok seorang yang memang membuat diri dia tuh nggak nyaman, dia tuh ngerasa ketakutan gitu loh guys. Akhirnya Mbak Fitri buru-buru selesai dari sholat tahajud itu, dan dia lantas tidur lagi. Nah paginya itu si Mbak Fitri ini cerita sama ibunya, dan ibunya bilang ibunya juga semalam pas sholat maghrib itu ngedengar suara rintihan yang sangat lirih banget, itu terdengar dari sebuah kamar, yaitu kamarnya Mbak Fitri. Dan akhirnya Mbak Fitri ini besokannya tuh memberanikan diri lah ya. Awalnya bertanya kepada security. Dia bilang kayak gini, Pak, numpang tanya, Bapak tahu gak sih rumah yang saya tempatin itu dulunya bekas apa ya Pak? Mungkin bekas perkebunan, atau mungkin bekas rawa, atau mungkin bekas apa gitu. Tapi si security ini cuman senyum doang guys. Jadi kayak gitu doang, cuman enggak Mbak, itu cuman kebun biasa, dia bilang kayak gitu. Tapi ini Mbak Fitri nggak langsung percaya dengan security-nya, karena menurut Mbak Fitri senyum dari security-nya itu menimbulkan tanda tanya katanya. Senyumnya tuh kayak senyum menyimpan misteri dan menyimpan sebuah cerita yang memang
tidak bisa diungkapkan gitu. Dan Mbak Fitri akhirnya ya udahlah, karena mungkin nggak dapet cerita dari si security, ya udahlah telan sendiri aja. Waktu berjalan terus menerus, akhirnya giliran ayahnya Mbak Fitri yang menyaksikan langsung. Jadi pada saat itu ayahnya Mbak Fitri itu pulang kerja nih guys. Pas pulang kerja, jadi kan ayahnya Mbak Fitri itu supir taksi. Nah, pas pulang itu kan larut malam. Nah, memang nih di rumahnya Mbak Fitri ini, jadi kalau misalnya memang sudah jam 10, jam 9 malam itu emang semua yang di rumah itu udah tertidur lah. Nah, pada saat itu ayahnya Mbak Fitri itu pulang tepat jam 1 malam. Memang di rumahnya Mbak Fitri itu nggak dikunci rumahnya, karena kan balik lagi mungkin merasa sudah aman karena ada security di depan gerbang gitu yang menjaga keamanan dari komplek tersebut. Ayahnya Mbak Fitri ini pulang. Nah, ayahnya Mbak Fitri pas di depan pintu itu melihat sosok wanita sedang duduk di meja makan, di mana sosok wanita itu memangku seorang balita, tapi tuh pakaian itu kayak pakaian daster. Nah, tapi itu di dasternya itu banyak sekali bercak atau cairan merah, guys. Pas ayahnya Mbak Fitri ini mau masuk, dia langsung kayak nengok, set, terus tiba-tiba langsung hilang. Nah, sontak ayahnya Mbak Fitri ini langsung kaget gitu loh. Kaget sekaget-kagetnya, loh itu siapa yang lagi duduk di meja makan? Dan pada akhirnya ayahnya Mbak Fitri yang mulai mengkorek-korek dan bertanya-tanya kepada security. Dan security pun jawabannya sama, cuman itu bekas, itu loh Pak, kebun biasa gitu. Nggak cuman di situ, jadi kayak ayahnya Mbak Fitri ini nggak dapet yang namanya apa yang dia cari gitu, berita apa sih atau cerita apa sih yang sebelum rumah ini terbangun gitu, atau setelah rumah ini terbangun tuh ada kejadian apa sih gitu. Akhirnya si ayahnya Mbak Fitri ini pada saat di hari Minggu jalan pagi, terus dia tuh mulai kayak ya akrab sama orang-orang sekitar. Dan ayahnya Mbak Fitri ini duduk di sebuah warung, dimana warung itu jualan kayak sarapan kayak modelan nasi uduk itu. Dan itu yang jualan itu juga udah tua lah gitu, udah nenek-nenek dan kakek-kakek. Dan basa-basi, udah saya basa-basi, dan nenek-nenek sama kakek-kakek ini nanya, Bapak tinggal di mana gitu. Nah, ayahnya si Mbak Fitri ini bercerita, oh saya tinggal di komplek seberang gitu. Oh iya gitu, di blok berapa Pak gitu. Nah, diceritakan lah, oh di blok ini Bu, gini-gini. Nah, yang namanya orang tua ya, terus udah gitu kan dia juga orang pribumi situ, ibarat katanya yang sudah menempati daerah situ udah lama. Dia bilang, oh iya Pak, dulu di komplek itu pernah terjadi suatu perampokan dan pembantaian. Dan perampokan itu terjadi pada jam 2 dini hari. Pada saat itu perumahan itu belum ada yang namanya security, Pak. Jadi perumahan itu ya cuman ada gerbang aja, belum adanya security gitu. Ternyata bukan cuma dirampok, akan tetapi ibu dan anak ini dieksekusi atau dibantai di kamar yang letaknya tidak jauh dari kamar mandi, Pak. Langsung ayahnya Mbak Fitri itu langsung kepikiran dong apa yang dia lihat sama ini. Oh, ternyata punya ada cerita gitu. Ayah Mbak Fitri itu pulang, terus dia bercerita sama ibunya, sama Mbak Fitri juga. Dan akhirnya dia menelpon yang punya rumah pada saat itu juga. Dan hari itu juga keluarga Mbak Fitri cabut dari situ karena menurut dia, oh nggak bisa gue tinggal di tempat atau di rumah yang dimana dulunya pernah ada kisah tragis perampokan serta pembantaian, guys. Udah dari situ Mbak Fitri dan keluarganya pindah. Dan akhirnya katanya setelah Mbak Fitri pergi ini, ya beberapa bulan kemudian ada lagi sih yang menempati rumah itu. Tapi ya Mbak Fitri nggak tahu yang nempatin rumah itu tuh merasakan hal yang sama dengan yang keluarga Mbak Fitri rasain atau enggak. Jadi Mbak Fitri juga tidak menanyakan hal itu. Oke guys, sampai situ dulu cerita gue kiriman dari Mbak Fitri kali ini. Ya buat kalian yang ngontrak, lain kali hati-hati dan harus cari tahu dulu nih rumahnya bekas apa. Ya semoga sih aman-aman aja guys. Oke.
Gua Maya Marissa undur pamit diri, dan jangan lupa nih guys, subscribe terus channel YouTube gua agar channel YouTube gue itu semakin berkembang. Dan jangan lupa buat kalian yang punya cerita pengalaman horor, boleh banget DM Instagram di Instagramnya Maya Marissa itu aja udah, atau boleh juga voice note atau kirim WA ke nomor WhatsApp yang memang nanti gue tulis di kolom deskripsi. Oke, gue Maya Marissa pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.